Tujuh kita ada di minggu yang pertama di bulan Januari tahun 2024. Dalam kalender gerejawi dalam pelayanan minggu ini kita mulai merayakan minggu-minggu Epifania. Minggu Epifania ini adalah masa awal pelayanan Yesus di tengah orang banyak. Jadi pelayanan Yesus di tengah orang banyak itu diawali dengan berbaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu minggu Epifania dirayakan gereja untuk mengingatkan kepada kita peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Melalui perayaan minggu Epifania ini kita merenungkan bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus berkenan untuk Dia menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Allah membuka dirinya untuk dikenal secara luas oleh manusia yang sebelumnya itu dia hanya dikenal terbatas di kota Bethlehem oleh beberapa orang saja. Dan saatnya untuk Yesus menampakkan diri dalam pelayanannya. Dan teks yang kita baca ini dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini diawali dengan kalimat inilah permulaan tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi ini kabar gembira disusul dengan nubuatan Yesaya bahwa seorang utusan akan mendahului kedatangan Mesias yang diurapi. Seorang utusan akan mendahului dan seorang utusan itu bisa kita lihat dalam bacaan dan dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu sudah dibuatkan yang pertama dalam Walian ketiga ayat 1 dan juga Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Nah ini pendahulu yang mendahului kedatangan Mesias adalah Yohanes Pembaptis. Dia yang membuka jalan. Jadi kehadiran sebagai pembuka jalan bagi hadirnya Mesias, Yohanes hadir, dia menyerukan pertobatan, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang banyak datang mendengar banyak penduduk dari Yerusalem dan daerah-daerah Yudea, mereka datang berbondong-bondong, mereka datang kepada Yohanes untuk diminta dibaptis. Mereka mengaku dosa, mereka tidak saja dibaptis, tetapi mereka juga datang dan mengaku dosa mereka. Dan pertobatan yang mereka lakukan itu disertai dengan dibaptis itu. Jadi pertobatan berarti bahwa perubahan pikiran secara total. Ini yang berdampak pada tindakan dan juga tingkah laku dalam hidup manusia. Jadi ketika mereka datang memberi diri dibaptis, tetapi mereka juga mendahului itu dengan bertobat dalam kehidupan mereka. Jadi Roh Kudus yang bekerja inilah yang menggerakkan hati seseorang. Jadi mulai dari pikiran itu kemudian pergi di dalam tindakan, pergi lagi ke dalam tingkah laku. Itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang bekerja digerakkan seseorang untuk dia datang, untuk dia menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia punya kehidupan sebagaimana kebiasaannya, kalau ketok omong, biar saja, ketok bawa dengan cara Tuhan, ketok berdoa maka biar keras, kayak batu, ketok kalah yang seperti apapun, tetap suatu saat pasti akan menyerahkan diri kepada Allah. Banyak orang telah bertobat untuk diri untuk dibaptis waktu itu, namun keadaan itu tidak membuat Yohanes merasa bahwa dia bangga dan dia lupa diri bahwa dia itu siapa, tapi dia sadar diri sehingga dia dalam kerendahan hati melakukan pelayanan itu. Jadi dia ini membuka jalan, dia tetap merasa bahwa diri dia ini hanyalah seorang hamba yang diutus oleh Tuhan. Yohanes tidak merasa bahwa dirinya ini adalah tokoh yang populer karena merasa bahwa dia punya banyak pengikut. Karena sebelum Yesus datang, dia lebih dulu dikenal oleh banyak orang, tetapi tidak membuat dirinya menjadi orang yang angkuh, kemudian lupa diri bahwa siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi meskipun peluang banyak terbuka baginya untuk dia bisa mengejar popularitas, namun dia tidak memilih untuk menjadi orang yang sombong, tetapi dia memilih untuk tetap rendah hati. Kerendahan hati ini nampak dalam
pemerintahan